Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu lah ya. PT Maju Jaya merupakan perusahaan di bidang perdagangan yang memiliki pertumbuhan relatif baik. Nggak penting banget. Bodo amat ah. Langsung 1 Maret aja udah. Ya, karena perintahnya adalah jurnal transaksi di atas. Ini paragraf pertama bahasa basi doang ya. Udah, bodo amat. Buatlah jurnal untuk mencatat pendapatan bunga akrual. Nah, ini mungkin sama tadi ya, seperti 31 Desember yang kita bahas di soal 1. Kemudian di sini ada nilai wajar investasi. Ada saham, obligasi, obligasi, dan saham. Dari data portofolio investasi yang dimiliki oleh PT Maju di atas, buatlah jurnal penyelesaian, jurnal penutup atas investasi. Ini cuma jurnal doang. 1 Maret sekarang. Membeli 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 1.000, dibeli dengan total harga 36.400. Saham PT Terang Jaya yang beredar adalah sebanyak 200.000 lembar. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini mungkin maksudnya untuk menentukan berapa sih persentase yang kita beli. Dengan cara apa? Yang dibeli 20.000, kemudian total lembar sahamnya si perusahaan yang kita beli adalah 200.000. Berarti kita membeli sejumlah 10%. Kalau 10% ini kan tidak punya pengaruh signifikan. Nah, ini dipertegas juga kalau pembelian saham ini ternyata dimaksudkan untuk non-trading. Nah, bisa dua sebenarnya, bisa trading atau non-trading. Cuma pengennya si pembuat soal adalah non-trading. Jurnalnya gimana? Gampang aja. Berarti 1 Maret 2021 kita ngejurnal share investment non-trading pada cash senilai 36.400. Ini ya, gampang ya. Kemudian di sini membeli 11.000 lembar obligasi pemerintah dengan bunga kupon 11% pada nilai nominal at par ya, sebesar 110.000. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober dimaksudkan untuk trading. Ya, berarti kita punya debt investment, ya kan? Debt investment untuk kita trading kan. Debt investment pada cash senilai 110 juta. Nah, ini soalnya relatif lebih gampang dari sebelumnya. Oke, terus 1 Juli. Nah, ini udah ya. 1 Juli. Membeli obligasi PT Karya Bakti yang diterbitkan tanggal 1 Juli dengan bunga kupon 12%, nilai par sekian, dibeli dengan kurs 100. Nah, mungkin di sini pakai kurs ya. Kalau kurs ya sama ya. Kalau kursnya 100 berarti dia terbit pada nilai parnya. Berarti maksudnya tuh 100% dikalikan nilai parnya gitu ya. Misalkan kursnya ternyata 105 gitu. Berarti maksudnya adalah 105% dikalikan 50 juta. Berarti dia terbit at premium. Atau misalkan kursnya 98. Berarti 98% kali 50 juta. Berarti terbit at diskon. Gampang kalau ini mah at par ya. Yang bikin soal baik. Siapa tahu besok nanti keluarnya premium diskon keluar semua. Who knows gitu kan, kita nggak tahu. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 1 Juli. Jatuh tempo ini dimaksudkan untuk held for collection. Nah, berarti ada debt investment pada cash senilai 50 juta. Ini aku kasih keterangan biar membedakan gitu ya. Kalau yang 1 April itu trading, kalau yang 1 Juli itu held for collection. Kemudian 1 Oktober membeli apa nih? Membeli 40.000 lembar saham biasa dengan nilai par sekian, dibeli dengan total harga 21 juta. Nah, ini nih tadi ya. Di sini kan dia beli 40.000 lembar, sedangkan total saham yang beredar adalah 100.000. Berarti secara prosentase dia punya 40%. Nah, kalau di atas 20% berarti dia punya pengaruh signifikan.
Ternyata di sini diperjelas dengan kata-kata seperti ini, pengaruh signifikan. Nah, seandainya nggak ada statement seperti ini, pembelian saham ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh signifikan. Seandainya nggak ada kayak gitu, kalian tuh harus tetap inisiatif. Bahwa ini 40%, berarti otomatis punya pengaruh signifikan. Even tidak ada kata-kata seperti itu. Oke, sampai sini ya tanyakan. Oh ya, kita jurnal dulu lah. Jurnalnya berarti 1 Oktober senilai, nah, share investment in PT Ayo Maju pada cash senilai 21 juta. Nah, ini masing-masing investasi ini ternyata beda tipenya semua ya. Untuk yang investment ini non trading, debt investment trading, head for collection, yang satu pengaruh signifikan. Jadi semua investasi mereka tuh, semua investasi PT Maju Jaya itu beda semua ya. Nah, ini menarik nih. Nah, sekarang kita perintah kedua adalah buatlah jurnal untuk mencatat pendapatan bunga akrual pada 31 Desember. Tapi sebelum itu mungkin ini bisa jadi kalian kelewat nih ya. Bisa jadi kelewat. Kenapa? Karena di sini kan 1 April kita punya obligasi pemerintah. Di sini pembayaran bunga ada 1 Oktober. Nah, berarti 1 Oktober kita dapat duit dong. Kita dapat duit dari si pemerintah. Berarti kita punya cash pada interest revenue. Nah, ini bisa aja kelewat nih karena kurang teliti nih ya. Oke. Nah, karena pembayarannya kan 1 April dan 1 Oktober. Kita dapatnya di 1 Oktober kita dapat cash dong. Dapatnya berapa? Berarti 11% dikalikan dengan berapa? 110 juta ya. Nah, ini ya. 11% kita kalikan dengan 6/12. Kenapa 6/12? Karena dari April ke Oktober. Berarti kan kita beli 1 April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktobernya 1, berarti nggak itu. 6 bulan ya. 6/12. Kita kalikan 110 juta. Berarti kita dapat duit 6 juta sekian. Gitu ya. Nah, kemudian jurnal akrual. Jurnal akrual berarti nanti ada dua. Jurnal akrualnya si obligasi yang 1 April dan jurnal akrual si obligasi yang 1 Juli. Nah, sekarang kita ngitung yang jurnal akrualnya yang 1 April dulu. Jurnalnya kan gampang ya, interest receivable pada interest revenue. Nah, angkanya berapa? Angkanya berarti 11% ya bunganya ini ya. 11% kita kalikan dengan 110 juta dong. Nah, kemudian kita kalikan berapa bulan sih? Dari Oktober ke Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan. Berarti 11% kali 3/12 kali 110 juta. Ketemulah di angka 3 juta sekian. Gitu ya. Apa nih? Kenapa kita dapat uang? Kan kita melakukan pembayaran. Enggak dong. Kita membeli obligasi, bro. Kalau kita beli obligasi, masa bayar? Kita dapat duit dong. Kan ini konteksnya investment. Masa kita investment bayar duit enggak ya? Jadi kita dapat duit, dapat pendapatan dari bunga. Gitu. Ini eh, kayaknya kepalanya masih tertinggal di UTS. Jadi bukan bayar ya, bukan expense. Justru kita dapat duit, dapat revenue. Oke? Maksudnya di sini mungkin 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 kamu terkecoh dengan kata-kata ini ya. Pembayaran bunga, nah, mungkin di sini nih ya. Pembayaran bunga setiap tanggal 1. Nah, pembayaran di sini itu maksudnya itu ke pemerintah ya. Maksudnya itu ke pemerintahnya, bukan ke kitanya ya. Mungkin agak terkecoh di situ, nggak apa-apa. Atau di sini bunga dibayar tahunan. Jadi konteks dibayar, pembayaran itu bukan ke kita sebagai pembeli, tapi sebagai penerbit. Ya siapa? Ya pemerintah dan si PT Karya Bakti. Jadi kita dapat duit ya, bukan kita ngeluarin duit. Oke? Ya masa kita investment kita yang ngeluarin duit, ya masuk akal lah.
Ayo ya. Sekarang 31 Desember untuk yang obligasi PT Karya Bakti. Jurnalnya sama. Nah, interest receivable pada interest revenue. Angkanya yang berbeda. Angkanya berapa? Angkanya kan di sini ada bunganya berapa? 12%. Kemudian dikalikan 50 juta. Nah, 50 juta kemudian kita kalikan dengan 6/12. Kenapa? Karena dari 1 Juli ke 31 Desember. Nah, ini ya. 12% dikalikan 6/12 kalikan 50 juta. Ketemu sekian. Oke? Nah, ini clear nih. Sampai poin 2 clear ya. Ini udah, ini udah. Nah, sekarang kita menghitung yang namanya nilai wajar. Nilai wajar mana aja yang diperhitungkan? Saham PT Terang Jaya diperhitungkan nggak? Iya, ini nanti diperhitungkan karena dia non trading. Kemudian obligasi pemerintah, dia diperhitungkan nggak? Iya, karena dia termasuk trading. Obligasi PT Karya Bakti diperhitungkan nggak? Nggak, karena dia termasuk HFC ya, Held for Collection tuh pada carrying amount-nya gitu. Saham PT Ayo Maju dia diperhitungkan nggak? Nggak, karena dia punya pengaruh signifikan. Naik turunnya pengaruh signifikan itu disebabkan karena laba dan dividen ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh harga pasar. Jadi yang dihitung hanya yang A dan yang B saja. Kita ngitung yang A dulu. Nah, ini kan non trading. Perbedaan non trading dan trading. Kalau trading itu kan pada portofolio ya, pakai portofolio ya. Artinya semua saham atau semua investasi itu dikumpulkan. Kemudian nanti digabungkan dalam satu akun namanya fair value adjustment. Kalau non trading, kalau non trading itu nggak pakai akun fair value adjustment. Jadi dia langsung menambah atau mengurangi akun share investmentnya ini. Ya. Jadi di sini kan naik apa turun nih? Awalnya 36, kemudian 31 turun, berarti rugi ya. Berarti nanti di sini ada unrealized loss ya, unrealized holding gain or loss equity. Di sini pakai strip equity karena dia termasuk non trading. Kalau trading nanti pakai income ya. Kemudian di sini share investment non trading. Jadi tidak perlu pakai akun fair value adjustment. Kenapa? Karena dia tidak dalam bentuk paket portofolio atau karena memang dia itu non trading ya. Non trading itu langsung mengurangi akun investmentnya. Nilainya berapa? Berarti 36.400 dikurangi 31.800. Ini ya, 36.400 dikurangi 31.800. Dan nilai 4.600. Oke. Kemudian obligasi pemerintah. Nah, ini kan trading. Nah, kalau trading dia pakai akun fair value adjustment. Ya, walaupun dia sendiri gitu kan, tapi kan tidak menutup kemungkinan di tahun depan akan ada investasi trading lagi. Nanti kan digabungkan dalam satu paket portofolio. Untuk tahun ini ya memang sendiri gitu. Tapi kan tahun depan bisa aja ada portofolio lain. Maka jurnalnya ini untung apa rugi nih? Awalnya 110, kemudian jadi 124. Untung ya. Berarti nanti ada akun fair value adjustment trading pada unrealized holding gain or loss income. Nah, ini yang membedakan ya. Yang membedakan akun trading, sini ada income, di sini ada equity. Itu ya. Angkanya berapa ya? Selisihnya aja. Selisih dari mana tadi? Nah, ini ya, 124.700 dikurangi 110 juta. Gitu ya. Nah, clear deh, kelar. Nah, kemudian di sini diperintahkan untuk kita bikin closing entries. Closing entries ini kan untuk akun-akun net income aja gitu kan. Akun-akun yang memang kita perlu tutup. Apa aja sih? Interest revenue, ini unrealized, unrealized yang equity, dan unrealized income. Nah, nanti beda antara perlakuan unrealized equity dan unrealized income. Kalau yang unrealized income nanti masuk ke akun retain earning. Nah, ini ya. Jadi untuk interest revenue, untuk akun ini ya, unrealized holding gain, ini kita closing ke akun retain earning.
Maksudnya kan ke sana gitu. Nah, interest revenue-nya berapa? Nah, nanti dijumlahkan aja ya. 6 juta ditambah 3 juta 25 tambah 3 juta ketemu angka sekian. Untuk Andeles Holding Gain ada angkanya 14.700 sehingga return earning-nya yang kita closing adalah 26.775. Nah, untuk akun ini Andeles Holding Gain or Loss Equity ini ya, dia kan tidak termasuk dalam komponen laba rugi. Nanti dia masuk ke dalam other comprehensive income. Sehingga nanti jurnal closingnya adalah, nah, dia kan awalnya di debit, sekarang kita kredit. Debitnya adalah accumulated other comprehensive income. Senilai berapa ya? Senilai angkanya aja. 4.600.000. Oke, sampai sini adanya kan gitu aja sebenarnya. Gampang ya? Cuma gini toh, nomor 2. Ya, cuma mungkin agak mikir di ini nih ya. Nah, perlu teliti lah. Sampai sini adanya kan? Mas, mau nanya Mas, Yo, terkait dengan yang nilai kurs tadi, kalau misalnya nilainya itu selain 100, nanti jurnalnya bakalan kayak gimana? Kayak gimana Mas? Bisa kasih contoh nggak Mas? oke. 1 Juli mana 1 Juli? Nah, ini ya. Akan ini nih. Ini aku kopas di sini lah ya. Eh, misal, misal kurs kurs obligasi berapa nih maunya nih? Di bawah Maunya 100 Mas. hah? Bawah 100. Berapa? Iya, berapa? Sebut angka 98. 98, oke. Nah, biar biar ini nggak ada rekayasa ya. Berarti kayak gini 98. Berarti kan jurnalnya gimana? Happy Investment senilai 98% dong. Nah, dikalikan dengan kayak gini. Nah, yang membedakan nanti apa? Bunganya. Nanti pencatatan bunganya itu yang pusing. Karena kita bikin tabel amortisasi dulu ya. Kan kalian udah belajar ini ya, obligasi di UTS ya. Nah, Udah, Bang. ya itu bikin tabel amortisasi ya. Dulu aku mager, tapi nggak apa-apa lah. Mana tadi? Berarti kan 1 Juli ini kan dia bayarnya nanti 1 Juli tahun depan. Berarti nanti bikin ini ya. Nah, berarti jurnal ininya nih ya. Berarti nanti ini akan beda. Tidak seperti ini. Ya. Seperti apa? Nah, bentar. Sini aja deh. Ini tak kopas ini dulu. Nah, kalian kan masih ingat ya, kalau obligasi itu kan perlu yang namanya kontrak rate ya. Kontrak rate-nya berapa kalau ini? 1 Juli ini kan kontrak rate-nya 12% kan? Nah, 12%. Nah, untuk market rate-nya berapa? Kalian tahu nggak? Kan nggak diketahui di soal kan? Market rate ini kan masih tanda tanya gitu kan. Tapi sebenarnya market rate ini kita bisa cari lah ya. Kita bisa cari dari kurs 98% itu. Nah, caranya gimana? Cara Excel-nya. Ini cara Excel aja lah ya. Karena ini kayaknya nggak akan keluar besok. Yakin aja lah. Jadi cara Excel-nya adalah nanti, aku jadi lupa. Red. Nah, red. And per ini adalah jatuh temponya berapa nih? Jatuh temponya berapa tahun? Hitungin dong. 20 tahun ya? 20 tahun, benar nggak? 2041, 2021. Oke, 20 tahun. Kemudian PMT ini adalah 12% dikalikan dengan rate ininya 50 juta. Kemudian fair value-nya pasti yang nanya nyesel. 49 juta, ya kan? Kemudian fair value-nya 50 juta. Nah, ketemulah rate sekian. Saya ada yang harus minus. Nah, jadi rate-nya adalah, nah, sekian persen. Ini adalah market rate-nya ya. Market rate-nya sekian. Jadi
Logik nggak? Kan tadi kan kalau 98% kan berarti at diskonnya. Berarti market rate-nya itu kan harus lebih rendah. Ya nggak sih? Nah, nanti ketika 31 Desember, jurnalnya nanti akan ada amortisasinya. Ya, jadi interest receivable-nya sih sama ya. Interest receivable-nya tuh sama, 3 juta ini. Ya, pusing-pusing lah kalian ya. Nah, ini ya, 3 juta. Oh, ada yang berubah tadi. Oh, nggak ada. Nah, saya bentar. Nah, ini ya. Ininya sama 3 juta. Nah, yang membedakan nanti interest revenue-nya. Interest revenue-nya adalah 11% sekian, kita kalikan dengan carrying amount-nya, yaitu 49 juta. Nah, sekian. Kemudian kita kalikan 6 per 12, jangan lupa. Kali 6 per 12. Nah, gini ya. Kemudian nanti di sini akan ada akun debt investment atau amortisasinya lah ya. Amortisasinya senilai selisihnya. Ini adalah cara tanpa pakai tabel. Nah, mungkin kalian belum terbiasa ya. Nah, jadi what if kursnya sekian? Ya maka kalian harus menjurnal ini. Nah, ini ya kan? Nah, harus jurnal ini. Kemudian 31 Desember jurnalnya tidak seperti yang di atas, melainkan seperti ini. Jadi intinya mah ada tambahan akun debt investment. Karena debt investment ini harus kita amortisasi. Gitu ya. Gimana? Paham atau pusing? Kak, kalau Paham Mas, berarti paham. kalau Kak, itu yang bukannya dikredit Kak harusnya Kenapa? debt investmentnya Kenapa dikredit? kan yang itu lebih gede. Ya, benar ya. Harus kita kredit. Gini ya. Nah, sip. Kak, berarti kalau yang ada apa namanya ada market rate-nya berarti nanti bagian debt investment di laporan akhir keuangan itu berarti nanti ininya berubah-ubah ya debt Ya, investmentnya tiap tahun berarti berubah terus. betul. Berarti nanti kalau seandainya kita suruh bikin laporan keuangan, ininya pasti berubah nih. Ya, angka ini kan 350 kalau soal satu tadi kan karena tetap gitu ya, at par gitu. Kalau at diskon atau premi kan ya berubah-berubah. Oke, sampai sini ada ya kan? Beda misalkan jangan diskon deh, misalkan kursnya kita ubah misalkan 105 gitu kan at premium. Nah, terus jurnalnya gimana ya? Berarti di sini nanti kita kalikan 105%. Nah, jadilah seperti ini. Sehingga market rate-nya menjadi sekian. Nah, sehingga nanti debt investment-nya akan kita debit senilai sekian. Nah, gitu aja ya. Nah, oke. Gimana? Yang ditanyakan? Mau nanya Ya, yang interest revenue untuk 31 Desember 2021 itu dari mana ya Kak? Yang closing interest-nya. mana ya? Gimana? Yang untuk jurnal penutupnya. Ah, ini. Nah, ini. Ya. Jumlahin aja. Nah, tiga-tiganya jumlahin. 6 juta, tambah 3 juta, tambah 3 juta. Gitu ya. Sekian. Oke. Nah, sampai sini dan kan gimana gimana? Ada lagi? Bentar, nih aku Oh, ada. berarti interest revenue dia masuk ke return earning statement ya Kak? Bisa ya, Kak? Betul. Jadi dia masuk ke return earning. Ya, bukan bukan masuk ke apa namanya? Yang lain. Sorry, ini kayaknya ada yang salah nih. Yang bener kayak gini ya. Tadi aku ada salah di rumusnya nih. Eh, kan 98% ya. Nah, yang bener kayak gini, di debit harusnya.
Nah, jadi market rate-nya yang benar adalah 12 sekian ya. Tadi aku salah masukin minusnya. Minusnya harusnya yang present value. Present value ini. Kenapa kok ada minus? Nah, ini nanti penjelasannya di manajemen keuangan ya. Karena kalau kita investment itu cash flow-nya outflow, keluar. Makanya kita pakai minus. Gitu ya. Jadi pengaruh minus saja market rate-nya beda. Jadi yang benar ini nanti ya. Jadi ini aku ulang ya. Bagaimana seandainya kurs obligasinya 98%, ya udah maka debt investment-nya sekian. Kemudian kita perlu menghitung market rate-nya dengan menggunakan rumus ajaib lah katakanlah. Atau mungkin pembuat soal dengan sangat baik hati menyajikan di soal. Bagus kalau kayak gitu. Nah, ketemulah misalkan sekian, berarti dia terbit at diskon ya. Nah, 12%, 27 sekian. Nah, ketika ada apa namanya ini penyesuaian bunga, maka yang interest receivable kita kalikan dengan kontrak rate-nya, kemudian yang interest revenue kita kalikan dengan market rate-nya. Market rate ya kita kalikan dengan carrying amount-nya. Sehingga selisihnya nanti akan debt investment. Ini benar nih. Debt investment ini harus didebit. Kenapa? Karena harus menambah terus nilai debt investment-nya sampai dia di titik ada 50 juta. Gitu ya. Jadi mirip seperti obligasi lah. Kalian udah belajar UTS kemarin ya. Cuma sudut pandangnya aja yang dirubah. Ya, debt investment itu sama kayak bonds payable. Cuma dibalik aja kredit debitnya. Interest receivable sama kayak interest payable. Interest revenue sama kayak interest expense. Dibalik aja sudut pandangnya. Itu. Oke. Next ya. Soal 3. Berarti yang masuk return earning apa aja? Nah, ini ya kalau di sini ya cuma interest revenue sama ini tok ya. Unrealized holding gain dan lain sebagainya. Kalau seandainya misalkan ada akun gain on sale gitu ya, ada penjualan investasi, ya berarti masuk ke return earning juga. Pokoknya selain unrealized holding yang equity ini, semuanya masuk ke return earning. Udah, itu aja. Oke, kasus 2. Udah clear? Nah, udah kita lanjut kasus 3 nih. Gimana? Kasus 3 nih, alokoran arus kas nih. Gampang sih. Oke, kita lanjut ya ke kasus 3.